Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah ciptaannya yang terbaik, tapi anehnya, sang Nabi sendiri ogah menyembah Allah selama puluhan tahun sebelum dia jadi Nabi. Dia lebih memilih menyembah dewa-dewi Quraisy selama itu. Dia bahkan mempersembahkan binatang sembelihan kepada para dewa-dewi tersebut untuk menunjukkan pengabdiannya. Mari lihat Sahih Bukhari nomor 5075. Abdullah menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah Baldah dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Kata beliau pun bersabda adalah Zaid bin Amr yang berkata, dan bukan Rasulullah. Mari lihat terjemahan bahasa Arab hadits itu ke bahasa Indonesia dari Bing.com. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bertemu Zaid ibn Amr ibn Nafil di dasar Baldah dan bahwa sebelum Rasulullah SAW mengungkapkan wahyu tersebut, dan Rasulullah SAW memberinya sebuah nampan berisi daging, dan beliau, yakni Zaid ibn Nafil, menolak untuk memakannya. Lalu beliau berkata, saya tidak makan apa yang Anda sembelih di altar Anda, dan saya tidak makan kecuali dari apa yang disebutkan dalam nama Allah kepadanya. Di terjemahan ini jelas dinyatakan bahwa Rasulullah sendirilah yang menyembelih dan mempersembahkan korban binatang di altar bagi ilah atau dewa lain selain Allah. Ini jelas syirik. Kejadian yang sama dilaporkan juga di hadits Sunan Ahmad, nomor 5373. Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di ujung Baldah. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayang dia menolak menyantapnya seraya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian, juga tidak makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Dari perkataan Zaid bin Amir, sudahlah jelas bahwa Rasulullah memang menyembelih binatang itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewi Quraisy. Video tersebut mengklaim bahwa Nabi Muhammad pernah menyembah berhala, menghormati patung, atau terlibat dalam ritual pagan adalah bentuk distorsi sejarah yang tidak berdasar. Klaim-klaim tersebut umumnya mengandalkan interpretasi keliru, hadis yang tidak sahih, atau sumber yang tidak kredibel. Tulisan ini akan membantah klaim-klaim tersebut dengan merujuk pada literatur Islam yang sahih, kitab tafsir klasik, kitab sejarah, serta literatur non-Islam yang kredibel dan kajian akademis modern. Mereka menerjemahkan hadis ini lalu mengartikan konteksnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun, mari kita analisa secara ilmiah dan objektif. Zaid berbicara secara umum, bukan menuduh Nabi. Dalam teks hadis, Zaid mengatakan, "Innila akulu mimma tasbahuna ala ansyabikum." Sesungguhnya aku tidak makan dari sembelihan yang kalian lakukan untuk berhala. Dari segi gramatika bahasa Arab, nahwu, ansyaraf, ada dua poin penting. Kata tadbahun adalah kata kerja bentuk jamak, plural, yang merujuk pada banyak orang, bukan satu individu. Jika Zaid berbicara hanya kepada Nabi, seharusnya kata yang digunakan adalah tunggal, mufrad, yaitu tadbahu, tadzbahu. Kata ala ansyabikum, berarti di atas berhala-berhala kalian. Kata kum adalah bentuk jamak, menunjukkan bahwa Zaid berbicara kepada kelompok, bukan kepada Nabi secara spesifik. Jika dia menuduh Nabi, seharusnya ia berkata ala ansyabik tunggal. Kesimpulannya, Zaid sedang berbicara kepada masyarakat Quraisy secara umum, bukan sedang menuduh Nabi Muhammad. Konteks historis yang mendukung. Sejarah Islam dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, bahkan sebelum turunnya wahyu. 1. Riwayat dari Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra disebutkan bahwa Nabi sejak kecil dijaga oleh Allah dari kebiasaan jahiliyah, termasuk penyembahan berhala. Surah kedua Al-Duha 93 ayat 6-7. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan mencari, lalu dia memberi petunjuk? Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi sedang mencari kebenaran, tetapi tidak pernah menyekutukan Allah. 3. Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah sujud kepada berhala atau memakan daging yang disembelih untuk berhala. Kesimpulan: berdasarkan analisis bahasa dan sejarah, dapat disimpulkan bahwa Zaid tidak berbicara kepada Nabi secara spesifik, tetapi kepada masyarakat Quraisy secara umum. Penggunaan bentuk jamak pada kata tasbahun dan ansabikum membuktikan bahwa Zaid mengkritik kebiasaan Quraisy, bukan menuduh Nabi. Sejarah Islam dan sumber-sumber kredibel menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Jadi, klaim bahwa Nabi menyembah berhala sebelum wahyu adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar, baik secara gramatikal maupun historis. Demikian penjelasan yang sebenarnya. Semoga ini bisa meluruskan kekeliruan yang ada. Berikutnya, redaksi mereka adalah Musnad Ahmad nomor 5373, jilid 2, halaman 93,
Ar-Rasalah Al-Alamiyah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Zaid bin Amr di daerah Baldah sebelum turun wahyu kepada beliau. Lalu beliau menyuguhkan daging kepadanya, tetapi ia menolak dan berkata, "Aku tidak makan yang kalian sembelih untuk berhala." Penjelasannya, kesalahan klaim. Tidak ada dalam teks asli yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan untuk berhala. Penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Jilid 7, halaman 107. Zaid bin Amr hanya menolak daging karena ia tidak ingin memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah, tanpa menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelihnya. Sejarawan non-muslim Wade Montgomery Watt dalam Muhammad at Mekah, halaman 52. Tidak ada bukti historis yang menunjukkan bahwa Muhammad pernah berpartisipasi dalam ritual penyembahan berhala di Mekah. Katanya Nabi Muhammad menyimpan patung berhala di rumahnya. Redaksi mereka, Sunan Abu Daud, nomor 3627, Jilid 4, halaman 321, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku tadi malam dan berkata, "Aku datang kepadamu semalam, tetapi aku tidak bisa masuk karena ada patung di depan pintu, ada tirai bergambar di rumah, dan ada anjing di dalamnya. Maka perintahkanlah agar kepala patung itu dipotong sehingga menyerupai pohon. Perintahkanlah agar tirai itu dipotong dan dijadikan 2 bantal yang diduduki. Dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan." Sunan Tirmidzi nomor 2806, Jilid 5, halaman 365, Dar Ihya Al-Turath. Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas seperti yang beliau utus untukku. Jangan biarkan patung kecuali kamu hancurkan, jangan biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan." Penjelasannya, tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah atau menyimpan patung untuk dihormati. Penjelasan Imam As-Sindi dalam Syarh Sunan Abu Daud, Jilid 4, halaman 321. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematuhi perintah Jibril untuk menghilangkan benda-benda tersebut, bukan menyimpannya. Sejarawan Karen Armstrong dalam Muhammad, A Prophet for Our Time, halaman 67. Muhammad adalah tokoh revolusioner yang memerangi politeisme secara total dan tidak pernah membiarkan berhala disimpan di rumahnya. Jadi maksud malaikat Jibril dalam konteks hadis tersebut adalah memberitahu aturan umum malaikat pada umumnya kepada Nabi Muhammad. Sunan An-Nasa'i nomor 4280, Jilid 7, halaman 284, Dar Al-Ma'rifah. Dari Abu Talha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung atau gambar makhluk bernyawa. Lalu rumah siapa yang ditempati Nabi saat kejadian itu? Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Jilid 10, halaman 403, Darul Ma'rifah. Para ulama berbeda pendapat tentang rumah mana yang dimaksud dalam hadis ini. Sebagian besar menyebut bahwa rumah tersebut adalah rumah Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri Nabi, dan sebagian lainnya menyebut rumah Ummu Salamah. Sirah Ibnu Hisham, Jilid 3, halaman 245, Darul Fikr. Setelah wafatnya Siti Khadijah, Nabi menikahi beberapa wanita, dan rumah yang disebut dalam hadis ini bukanlah rumah yang beliau bangun sejak awal, melainkan rumah yang beliau tempati setelah menikahi istri-istri lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Nabi tidak menyimpan benda-benda tersebut untuk keperluan peribadatan atau penyembahan sebelum wahyu turun. Jadi Nabi tidak menyembah kepada berhala maupun dewa-dewi kaum Quraisy. Tom Holland, In the Shadow of the Sword, halaman 105. Selama hidupnya, Muhammad menentang patung dan gambar dalam ibadah yang bertentangan dengan kebiasaan umum masyarakat Mekah saat itu. Klaim mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati gambar Yesus dan Maria di Ka'bah. Redaksi mereka, Tarikh Al-Islam Al-Kabir, Jilid 1, halaman 73, Darul Fikr. Aku mendengar seseorang bertanya, "Apakah kau melihat di dalam Ka'bah ada patung Maria dan Isa?" Ia menjawab, "Ya, aku melihat patung Maria yang dihiasi, di pangkuannya ada Isa,
dan patung itu berada di salah satu pilar dekat pintu. Syiar A'lam Al-Nubala, Jilid 1, halaman 176, Mu'assasah Ar-Risalah. Daud bin Abdul Rahman dari Ibnu Juraij berkata, "Aku bertanya kepada Atha, kapan patung itu dihancurkan?" Ia berkata, "Ketika Ka'bah dibakar di zaman Ibnu Zubair." Penjelasannya, kesalahan klaim. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menghormati atau melestarikan gambar tersebut. Penjelasan Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Al-Nubala, Jilid 1, halaman 176, setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua patung di Ka'bah tanpa kecuali. Sejarawan non-muslim Tom Holland dalam In the Shadow of the Sword, halaman 104, semua patung di Ka'bah dihancurkan oleh Muhammad setelah Mekah ditaklukkan sebagai bagian dari reformasi total terhadap agama Arab. Berikutnya adalah klaim bahwa Nabi Muhammad SAW tetap menyembah berhala setelah menjadi nabi. Validitas sumber yang mereka pakai. Syaraf al-Mustafa oleh Al-Kharkushi bukan kitab hadis sahih yang digunakan oleh ulama hadis. F.I. Peters adalah orientalis yang sering menggunakan sumber lemah dan tidak diakui oleh disiplin ilmu hadis Islam, bahkan oleh kalangan sejarawan non-muslim sendiri. Tidak ada referensi dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, atau Ibnu Majah yang mendukung klaim ini. Penjelasannya, sumber ini tidak diakui dalam ilmu hadis Islam. Penjelasan Dr. Jonathan A.C. Brown dalam Misquoting Muhammad, halaman 133. Sebagian besar klaim tentang Muhammad yang menyembah berhala berasal dari sumber-sumber yang tidak kredibel dan ditolak oleh para ulama muslim. Sejarawan Patricia Crown dalam Meccan, Trade and the Rise of Islam, halaman 75. Muhammad dikenal sejak awal sebagai orang yang menjauhi berhala, bahkan sebelum dia diangkat sebagai nabi. Bagaimana mungkin sebuah sumber yang kredibilitasnya diragukan oleh kalangan muslim dan kalangan di luar muslim, mereka jadikan dasar untuk mendukung tuduhan mereka? Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati, beginilah jika seonggok makhluk bumi yang menyerupai manusia mencoba menjelekkan agama Islam, terutama Nabi Muhammad, akan tetap terpatahkan dengan dalil mereka sendiri. Menggunakan Maktabah Syamilah sebagai literasi sangatlah bagus, akan tetapi dengan ketidakmampuan bagaimana metodologi untuk memahami sebuah ayat Al-Quran dan hadis itu hanyalah buang-buang waktu belaka. Kami berjalan di jalan yang berbeda, mencari cahaya namun tak jua nyata.